susah lah kalau kita masuk ya, bahwa pemilih tertentu ini adalah menjadi apa? Menjadi tidak ber Oh, jadi sangat berat saya menjawabkan Bu itu Tatat sebenarnya. menemukan komunitas Betul. yang kalau pilihannya berbeda dianggap murtad, Ibu. Murtad. Sudah tidak lagi mengikuti nilai-nilai Islami. Iya, itu kan Dan akhirnya aneh. disuruh Syahadat. mengucapkan kalimat syahadat ulang. Ya sudah, saya syahadat aja dalam hati. Selamat datang di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini kita kedatangan tamu yang keren, yang sangat spesial. Seorang ibu rumah tangga, pengusaha, pegiat sosial. Jadi Mas Ganjar Pranowo ini pendukungnya muncul dari berbagai lapisan masyarakat. Tamu kita ini sering dipanggil dengan nama Mbak Tatat. Oke, selamat datang Mbak Tatat di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Selamat datang. Boleh Terima diperkenalkan kepada semua yang menyaksikan podcast kita siang hari ini? Terima kasih sebelumnya, saya sudah bisa diundang ke Iya. podcast ini. Sebenarnya ini pertama kali nih. Iya. Karena biasanya saya untuk bicara begini ini sangat jarang. Iya. Oke, terima kasih. Nama saya Tata Tayati. Saya sebenarnya ibu rumah tangga. Sekarang udah ibu rumah tangga. Kemudian saya juga ada sedikit usaha, Iya. yaitu di kedai kopi, Iya. gitu. Oh, untuk anak-anak muda tentunya. Kebanyakan anak-anak muda, Iya. alhamdulillah. Yang datang pada kami itu biasanya ya dari kaum-kaum Gen Z atau Oke, milenial. iya. Juga ada juga langganan kami yang hampir setiap hari datang itu orang tua juga, Ya. yang memang penikmat kopi. Oke. Dengan berbagai karakter, dengan berbagai pemikiran untuk obrolan lah. Enak Iya. sebenarnya. Iya, iya. Nah, Mbak Tatat di pemilihan presiden ini memilih Mas Ganjar dibandingkan dua calon yang lain. Sudah sangat pastikan itu Boleh pemilih. diceritakan kenapa pilihannya Mas Ganjar? Kenapa bukan yang dua orang lagi? Sebenarnya saya tidak mau menyangkut si dua orang yang itunya, tapi saya selalu fokus. Sebenarnya ada cerita lucu. Pada waktu 2019, setelah 2019 kebetulan saya ada terlibat Iya. ya untuk istilahnya lah diehardernya pada saat itu juga gitu loh. 2019 setelah terpilih juga kami Mendukung Pak Jokowi pada waktu itu. betul. Die hardernya Pak Jokowi. Betul, saat itu. Kemudian setelah 2019 itu beliau terpilih, beberapa bulan kemudian saya masih langsung berpikir juga terlalu lompat mungkin ya. 2024 kita siapa ya? Iya. Gitu loh. 2024 saya udah terpikir saat itu ada satu orang yang memang udah, wah ini kayaknya ini nih. Iya. Kebetulan memang betul di 2024 ini ya terpilih Pak Ganjar. Berarti memang saat itu sudah saya gimana ya, pilihan saya sebenarnya udah Pak Ganjar gitu loh. Iya. Dan kebetulan sekarang ini dilanjut, udah fix saya tidak ke lain hati deh. Kecewa nggak Bu ketika Pak Jokowi yang Ibu dukung 2019 ternyata sekarang berbeda dengan yang Ibu pilih? Dalam hati yang paling dalam sebenarnya betul kecewa, tetapi apapun yang terjadi tetap harus dihadapin bahwa itu adalah masa lalu. Iya. Untuk masa sekarang ya saya lanjutkan untuk mendukung Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia Oke. 2024. Untuk memenangkan Mas Ganjar ini apa yang Ibu lakukan selama ini? Pergerakannya gimana? Alhamdulillah sebenarnya dari review yang tadi 2019 saya sudah memutuskan sepertinya saya pilih Pak Ganjar, Ya. meskipun saat itu ada beberapa yang mungkin muncul di tengah Ya. pilihan lain yang lebih baik, tetapi ternyata sekarang muncul adalah Pak Ganjar. Selanjutnya di 2024 ini, 2023 itu mulai saya memang ada alhamdulillah kami mempunyai teman yang solid dari 2019. Salah satunya memang saya menjadi sahabat sigap. Oke. Sahabat sigap yang memang diajak untuk terlibat untuk itu. Wah ini nyambut nih, saya bilang gitu. Berarti cocok kami lanjutkan. Ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan bersama sigap. Ada juga kegiatan saya pribadi sebagai relawan mandiri lah, istilahnya begitu. Alhamdulillah. Ada tantangan yang Ibu hadapi ketika mengkampanyekan Mas Ganjar kepada banyak orang?
Terus terang, kalau saya pribadi, saya selalu memang terjun kepada lokasi yang dianggap tidak dominan untuk sudah menjadi Ganjar. Iya. Saya terjun di lokasi yang memang saat itu orang memprediksikan ini di sebelah gitu loh. Oke. Saya datang ke sana, ternyata mereka tidak ada penolakan. Walaupun berbeda pilihan presiden. Berbeda pilihan, karena saya berprinsip bahwa saya bukan untuk berdebat gitu loh. Iya. Tapi saya terjun ke mereka ternyata muncul. Iya. Itu yang sangat, oh ini yang menyemangati saya, tambah turun lagi nih harus. Ternyata mereka diam-diam itu ada titik-titik yang mereka, oh ini panggil 3 ya, dia bilang gitu. Iya, saya bilang gitu. Mantap, dia bilang gitu. Iya. Ternyata di tengah itu tuh ada sebenarnya. Jadi tidak usah takut sih. Iya, tentu di dalam pemilihan presiden ada orang-orang yang sudah punya pilihan, ada juga yang belum punya pilihan. Betul. Mungkin yang ibu lakukan adalah meraih orang-orang yang belum punya pilihan ini ya, swing voter ini. Iya, mungkin swing voter juga, mungkin atau dengan kemarin ada debat capres dan sebagainya, itu sangat mendukung. Jadi mereka, wah ini ternyata ada teman gitu loh. Karena biasanya sisa-sisa pemilih dari yang lalu, 5 tahun lalu, itu kan mereka yang manis-manis yang tidak mau berkonflik. Iya. Kalau saya lihat demikian, tidak mau berkonflik, menghindari konflik. Jadi ternyata untuk yang sekarang itu lebih mudah bagi saya, sangat lebih mudah. Oke. Karena dukungan dengan 2019 itu sebenarnya lebih susah ya, lebih susah. Kalau 2020 menghadapi 2024 ini lebih mudah. Didukung juga dengan istri Pak Ganjar, di mana beliau adalah cucu kiai, kemudian juga dari mulai busana dan sebagainya kan dulu kan dipermasalahkan hal seperti itu. Iya. 2000 ini saya bilang celah mana lagi yang kalian mau di 2019 itu udah ada gitu loh. Akhirnya oh iya ya cucu kiai, nggak perlu diragukan lagi gitu loh. Oke. Bu Tatat dalam menyampaikan dukungan kepada Mas Ganjar ini, Bu Tatat domisili di Bandung kan ya? Sekarang di Bandung. Itu kan kita dengar Bandung, Jawa Barat itu Mas Ganjar kurang disambut. Gimana pengalaman dari Bu Tatat sendiri? Pengalaman saya itu sangat bagus ya. Saya alhamdulillah belum pernah menemukan tidak penolakan gitulah, dalam artian langsung penolakan gitu. Enggak, bahkan mereka itu mengorek saya. Berarti berbeda dengan yang kita baca di medsos ya? Betul. Yang katanya Mas Ganjar kurang didukung oleh warga Jawa Barat, sepertinya tulisan itu tidak benar ya? Menurut saya sih tidak benar ya. Pada posisi yang saya datangin sih bagus ya, tidak pernah ada penolakan. Ya, Bahkan karena Bu Tatat langsung ke lapangan ya? Ke lapangan, saya lebih sukanya ke lapangan aja deh. Dukungan kepada Mas Ganjar sangat besar? Saya pribadi udah sangat besar. Dari lapangan ya kita semua mencoba aja lah. Kalaupun mempengaruhi ya bolehlah dibilang saya mempengaruhi mereka gitu. Karena memang yang saya bicarakan, yang saya sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran bahwa Pak Ganjar itu demikian. Kebenaran dengan bahwa Pak Mahfud itu demikian gitu loh. Yang Pak Mahfud itu sangat berpengaruh juga kebetulan. Pas dengan Pak Ganjar. Oke, jadi Bu Tatat melihat ini pasangan yang terbaik untuk memimpin negeri kita ini. Betul, terbaik, sangat mudah gitu. Memang ada pengalaman yang bikin juga saya merinding. Terakhir itu belum seminggu yang lalu, saya mendrop APK untuk di lokasi tertentu. Mereka kirim balik kepada saya, memang kontributor saya yang menyampaikan. Tetapi mereka kirim balik kepada saya itu foto di mana APK yang saya sampaikan langsung dipakai buat pengajian. Ini benar, saya bilang. Ini pengajian ada Pak Ustadznya, ada ini. Iya benar. Ternyata mereka adalah kelompok pengumpul besi di satu daerah dekat juga di Bandung Kota. Dan kebetulan memang kelompok orang Madura. Oh, satu kampung dengan Pak Mahfud. Itu nilai lebihnya. Berarti saya bilang saya tenang sekali ini menyampaikan hal sedemikian. Jadi tidak usah ragu lah kepada rekan-rekan kalau mau canvassing ke daerah-daerah. Nggak usah yang aman-aman. Karena memang tidak ada penolakan. Tidak seperti yang lalu-lalu.
Yang lalu-lalu itu saya sudah diinsafkan berapa kali saya suruh istighfar, berapa kali saya suruh syahadat ulang. Oh iya. Sekarang tidak sama sekali. Gimana ceritanya tuh disuruh syahadat ulang tuh gimana ceritanya? Wah, itu sebenarnya sungguh ini, tapi memanglah mereka susah lah kalau kita masuk ya, bahwa pemilih tertentu ini adalah menjadi menjadi tidak Oh, jadi sangat berat saya menjawab Bu itu Tatat sebenarnya. menemukan komunitas Betul. yang kalau pilihannya berbeda dianggap murtad, Ibu. Murtad. Sudah tidak lagi mengikuti nilai-nilai Iya, Islami. itu kan Dan aneh. akhirnya disuruh Syahadat. mengucapkan kalimat syahadat ulang. Ya sudah, saya syahadat aja dalam hati. Tahu itu tidak mungkin gitu. Sangat prihatin ya dengan kelompok masyarakat yang itu masih seperti itu. yang awal mulanya mungkin terkelompok gitu, awal mulanya. Dan saya harap sih di 2024 ini semua aman. Aman ya. Aman. Oke, ada pengalaman lain yang Ibu mau ceritakan di podcast kita ini? Saya seperti yang memang saya berulang kali saya bilang, bahwa saya memang nggak tahu ya, lebih suka mendatangin pada kelompok yang memang tidak dominan yang sudah jadi di sana. Yeah. Itu memang ada khawatir. Ada teman saya juga bilang, saya selalu pakai baju atau menunjukkan bahwa saya ini pendukung 03 gitu loh. Mau jaket, teman saya memang agak ragu, aman nggak? Saya bilang, aman kok, tenang aja, aman, ayo kita jalan. Betul, sepanjang jalan ada yang datang tiba-tiba, oh 03 ya gitu loh. Kemudian kebetulan juga pada saat itu saya datang, saya langsung, memang saya ada kegiatan olahraga. Iya. Ada kegiatan olahraga yang sekarang lagi itu di Bandung ya. Kemudian saya tidak berganti pakaian karena saya langsung, dan saya memang pendukung 03, saya pakai rompi atau rompi 03. Ya 03. Kemudian di sana juga ya sudah santai aja. Saya menunjukkan di tengah bahwa saya ini pilihan saya, dan mereka tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan, bahkan juga banyak ada yang japri, mau di WA, oh teteh katanya kan gitu. Pendukung 03, iya, saya bilang mantap. Ya udah, ayo kita jalan. Ayo saya minta kaosnya katanya gitu. Nah itulah makanya saya selalu kemana-mana saya bawa kaos. Jadi Bu Tatat yakin sekali Mas Ganjar akan mendapatkan banyak suara dari Jawa Barat ini ya? Yakin, insya Allah. Yakin sekali. Oke. Iya, Oke, Bu Tatat, mungkin ada kisah-kisah tentang teman-teman yang dulu beda pilihan waktu 2019. Sekarang gimana tuh ceritanya? Ya, kemarin yang 2019 sebenarnya kalau yang berbeda pilihan, itu mereka masih ada yang tetap. Tetapi juga ada yang memang datang. Pada prinsip saya bilang, yang hilang ini nih, yang 2019 yang kita berjuang bersama, itu yang agak, saya bilang kenapa ya? Dulu kita memperjuangkan, kok ini menolak orang yang sama, istilahnya. Kita menolak orang yang sama. Kemudian juga di 2024 juga tetap menolak yang sama gitu. Tetapi di 2019 yang mereka aktif sekali dibanding saya sebenarnya di sosmed seperti itu, menolak dengan gencar, dengan keras. Menolak Prabowo pada waktu itu dan saat mendukung itu, betul, Pak Jokowi. Mendukung Pak Jokowi, dan itu mereka, waduh, sebenarnya sangat-sangat benar, lebih daripada saya. Militan. Tetapi di 2024 ini mungkin itu yang dibilang cinta akan membunuhmu. Iya, dia mungkin terlalu cinta sama Pak Jokowi, meskipun itu adalah anaknya Gibran itu. Sebenarnya bukan Pak Jokowi, saya bilang gitu. Itu sangat berbeda. Tapi mungkin karena itu dia masih tetap, padahal yang dulu ditolak kan sama. Istilahnya Pak Prabowo. Nah, sekarang di situ, kemudian mungkin kalau mendengar cerita saya saat ini, mari kita berpikir lagi, karena orang yang dulu kita perjuangkan adalah orang yang baik, sekarang juga kita memperjuangkan orang yang baik. Orang yang ditolak pun sama yang dulu, dan kita pun menolak orang yang sama dengan dulu. Mari kita berjuang bersama-sama, belum terlambat, tanggal 14 masih ada. Jadi kita konsisten ya Bu, menolak orang yang tidak layak memimpin negara. Tidak layak, dengan latar belakang yang kita sudah ketahui bersama. Itu sebenarnya sangat
saya bukan kehilangan teman, tapi saya tidak mau gitu loh. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama lagi di tanggal 14 Februari. Oke, mungkin pesan-pesan Bu kepada sesama ibu rumah tangga, pengusaha, pegiat sosial. Kepada teman-teman saya yang ibu-ibu, kemudian kepada anak-anak saya yang sekarang pada posisi masih di Gen Z ya, ada juga yang milenial, tamu-tamu di warung kopi saya. Mari kita pilih nomor 3, di mana adalah beliau akan mewakili Indonesia ke depan untuk yang lebih baik. Itu saja, supaya lebih baik lagi. Dan mengajak tanggal 14 Bu. Tanggal 14 untuk datang Februari. ke TPS, jangan ragu, dibuka dulu surat-suratnya untuk yang presiden, kemudian dicoblos nomor 3. Ya, seperti yang sering kita dengar ya Bu, keluarga nomor 1, persahabatan nomor 2, presiden nomor 3. Oke, terima kasih buat semua yang menyaksikan podcast kami siang hari ini. Mari kita berjuang bersama untuk memenangkan Ganjar Mahfud untuk negeri yang lebih baik. Sekali lagi 14 Februari 2024 datang ke TPS dan pilih Ganjar Mahfud. Salam dari kami, Rumah Bersama Pelayan Rakyat.